Oke, Bang Partai, ini juga menarik nih soal Nikita Mirzani. Ini kan apa tuh masa penahanannya ditambah lagi nih. Ditambah 30 hari lagi dari 20 hari, terus tambah 20 hari, terus 30 hari. Terus banyak yang spekulasi di media bahwa bebas nih Nikita nih, karena mungkin kurangnya barang bukti. Nah, Abang sendiri dari kacamata hukum seperti apa melihat Nikita diperpanjang masa tahanannya? Saya pikir ini hak daripada penyidik ya. Kemudian hak daripada sementara ini masih dalam penyidikan ya, masih dalam polisi kan. Tetapi artinya perpanjangan ini kan udah dengan si izin daripada penuntut umum, ya kan. Bahkan perpanjangan 30 hari ke depan ini katakanlah udah si izin atau mempergunakan hak daripada pengadilan kan gitu ya untuk diperpanjang. Nah pertanyaan boleh nggak? Saya mesti katakan gini, masyarakat jangan pernah gampang menilai karena memang semua itu sudah diatur dalam undang-undang mengenai masa penahanan. Saya setback sedikit ya. Dulu saya pernah melaporkan ya seseorang, ya saya nggak sebutkan namanya lagi lah ya. Dulu ya namanya itu apa namanya? Nah, udahlah nggak apa-apa lah disebutin aja lah ya. MZ. Ya MZ sama si AM, ya toh. Nah, dulu pelapornya kita. Klien saya dulu namanya Agung, ya. Saya laporkan di Polres Jakarta Pusat. Ya, kemudian apa yang terjadi? Sama seperti ini. Di penyidikan diperpanjang, ya, ke penuntutan diperpanjang lagi sampai tayang tahanan dari pengadilan. Nggak lepas. Sampai dilimpahkan perkara ke pengadilan, dia tetap statusnya dalam penjara. Bahkan pada waktu diputus, nah akhirnya diputus dipotong tahanan. Sudah menjalani waktu itu sampai 7 bulan, nggak pernah lepas tuh. Jadi hal ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa, ya. Tapi kalau mengatakan bahwa oh ini karena memang lagi mencari bukti dan segala macam, bisa aja betul seperti itu, ya kan? Bisa aja memang banyak hal-hal memang yang mesti dipenuhi lagi, itu pemeriksaan bukan mencari bukti, tapi mungkin saksi-saksi yang diperiksa sama polisi dianggap masih kurang, ya kan? Perlu mungkin di sini ada saksi-saksi yang fakta, saksi ahli segala macam. Dan polisi kan kerjaan bukan cuma satu ini. Persoalannya sekarang bukan masalah ditahannya sampai 120 hari, persoalannya bukan begitu sebenarnya kalau menurut saya, ya kan? Diatur nggak di dalam KUHP gitu ya mengenai masalah perpanjangan penahanan ini? Memang diatur. Jadi kalau diatur ya kita nggak bisa salahkan kalau penyidik mempergunakan perpanjangan penahanan ini. Yang penting itu berlandaskan hukum yang berlaku. Oke Bang, ini kan berkas sudah dilimpahkan, kemudian kejaksaan mengembalikan dan minta petunjuk. Apa sih Bang biasanya petunjuknya apa? Apakah minta saksi baru atau bukti baru atau justru malah tersangka baru Bang? Apa biasanya? Ya bisa di antara ketiga itu. Ya kalau dibilang masih dikembalikan ya P19 umpamanya, memang ada yang perlu dilengkapi gitu loh. Keterangan-keterangan dari saksi, mungkin poin-poin pertanyaan yang belum menyentuh kepada mendukung ya kepada apa kejadian yang sebenarnya, katakanlah ya. Karena kan jaksa kan bertanggung jawab. Polisi kan habis selesai memberkas, diserahkan ke jaksa, kemudian jaksa P21 gitu ya. Keselesai udah tugas polisi. Jaksa yang akan mempertanggungjawabkan nanti di pengadilan, bukan polisi. Sehingga jaksa akan sangat cermat dan sangat hati-hati. Polisi selesai, udah selesai. Yang berjuang mati-matian nanti untuk membuktikan, ya kan, NM ini bersalah apa nggak di pengadilan, bukan polisi kan, jaksa. Nah itu tuh jaksa juga nggak mau kecolongan. Jangan katakan banyak lubang-lubang ya di dalam berkas yang disajikan oleh kepolisian, kemudian jadi bumerang sama dia, pengacara lawan nanti menyerang gitu balik gitu kan. Kan jaksa pada waktu melakukan pekerjaan harusnya bertanggung jawab dong. Nggak mungkin kan orang diajukan didakwa masuk ke pengadilan kemudian gini, ya udah kita coba tuntut aja deh, ya bebas yang enggak lucu, nggak boleh begitu. Yang namanya polisi sama kejaksaan harus firm menilai bahwa memang berkas ini memang lengkap, ya kan, dan hal-hal yang mendasari terjadinya pidana ini memang sudah dinilai kuat secara hukum baru dimajukan. Kalau nggak kuat ya nggak boleh dong, yang mending di SP3 dihentikan, ya kan. Tapi kalau dibilang maju, nah kalau sekarang feeling saya nggak mungkin di SP3 ini. Karena kalau mau di SP3 sebenarnya udah dari kemarin-kemarin. Ini pasti akan lanjut. Cuman ya masyarakat mesti bersabar. Kalau mengenai masalah persisnya apa yang menjadi kekurangan di dalam berkas,
mungkin bisa ditanyakan kepada penyidik. Tapi mungkin dalam salah satu atau salah tiga tadi yang disampaikan tadi itu, ya kan, keterangan, alat bukti segala macam, mungkin pemeriksaan saksi ahli dan lain-lain yang masih belum lengkap. Tapi yang jelas waktu yang yang diperpanjang sekarang masih sesuai dengan ketentuan di dalam hukum. Oke. Bang, kalau melihat dari kronologi kasusnya kan dugaan pemerasan itu awalnya Dr. Eja Gedis itu melaporkan 4 orang, tapi yang jadi tersangka 2. Apakah melihat dari kronologi itu, Bang, mungkin butuh lagi nih, artinya tersangka baru lagi atau saksi baru? Kan yang dilaporkan 4 tadinya, yang jadi tersangka 2, NM sama IM. Kan ada tuh yang dokter ini sama dokter itu, kan 4 tadi yang dilaporkan. Ya, sebenarnya itu kan hak daripada pelapor ya untuk katakanlah mendeskripsikan bahwa kejadian ini melibatkan si A, si B, si C, si D. Tetapi kan polisi juga punya kacamata tersendiri dong menilai. Kan nggak mungkin kalau kita lapor, Pak, kayaknya si ini terlibat, boleh aja kita bilang, Pak, ini dan kawan-kawan, ya kan, 2 ini dan kawan-kawan, mestinya 4, Pak. Nah, polisi kan memeriksa, ya kan. Apakah dan kawan-kawan yang 2 lagi ini betul juga memenuhi unsur-unsur terlibat dalam tindak pidana ini. Jadi saya nggak berani mengomentar itu karena itu adalah blade-nya ya, itu adalah wewenang dari kepolisian, ya kan. Mudah-mudahan semua transparan, nggak ada yang masuk angin, jadi sehingga kita nggak boleh curiga yang 2 ini kena, kenapa yang 2 seolah lolos, yang 2 ini lolos kenapa, apa kuat, apa pendekatan, apa segala macam. Allahu alam, kita nggak tahu itu ya kan. Yang kita tahu adalah kita percaya kepolisian Republik Indonesia bekerja secara transparan dan objektif. Mestinya semua yang terlibat harus kena. Kalau ada yang tidak terlibat, ya memang kita harus percaya bahwa memang dia tidak memenuhi unsur untuk dilibatkan dalam hal ini. Oke, Bang, di proses yang udah sejauh ini, Bang, proses ini apakah semua hak atau wewenang di tangan penyidik atau pelapor masih dibutuhkan untuk memenuhi mungkin bukti-bukti laporan atau saksi-saksi atau petunjuk-petunjuk yang menguatkan laporan, atau sudah semua pekerjaan penyidik, atau masih ada nih pelapor ikut keterlibatan, artinya kan untuk menguatkan laporannya, atau gimana kalau di proses sekarang ini? Bisa aja sebelum berkas katakanlah dinyatakan P21, ya kan, kalau ada keterangan-keterangan atau informasi-informasi tambahan dari pelapor, ya bisa aja pelapor artikan menyampaikan ya kan sesuatu yang selama ini katakanlah belum ditemukan segala macam. Pak, ini kami ketemukan lagi ini umpamanya. Bisa-bisa aja karena kan memang ini belum selesai pemeriksaannya, ya kan. Tapi ya saya juga nggak bisa komentar terlalu jauh bahwa apakah memang itu ada apa enggak, kita nggak tahu, kita nggak ngerti mengenai itu. Tapi artinya kita hargain kinerja kepolisian. Saya hanya mau nyoroti bahwa apapun alasannya di belakang itu, apakah ada keterkaitan bahwa ini pelapor begono, ada ini mesti menunggu itu kita nggak tahu persis. Tapi artinya saya mau garis bawahi bahwa perpanjangan penahanan itu sesuai dengan hukum, sesuai dengan KUHP. Itu yang perlu saya sampaikan.